Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu pagi ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus akhir tahun. Dan mari sebelum kita memulai ibadah kita dan masuk dalam pelaksanaan perjamuan kudus, saya akan berdoa untuk semua perangkat perjamuan yang akan kita pakai, baik apa yang ada di meja ini maupun roti dan anggur yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami bersyukur ya Bapa, ketika pagi hari ini kami boleh berjumpa bersama secara online untuk kami beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu Advent yang kedua ini. Dan saat ini juga kami akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus di akhir tahun ini ya Tuhan. Untuk itu kami datang membawa semua perangkat perjamuan yang akan kami pergunakan, baik roti anggur, piring roti, cawan, semuanya dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami melaksanakan ibadah perjamuan kudus, pada saat pelaksanaan pelayanan perjamuan, sakramen perjamuan kudus, mata kami tidak terarah pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi sungguh Tuhan, mata rohani kami tertuju kepada apa yang menjadi makna perjamuan itu sendiri. Bahwa tubuh dan darah Kristus telah tertumpah, darahmu tertumpah di atas kayu salib, tubuhmu terpecah-pecah di atas kayu salib untuk keampunan segala dosa kami. Inilah kami Tuhan, kuduskan, sucikanlah semua perangkat perjamuan yang kami pakai. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, layakkan kami ya Tuhan, untuk kami ambil bagian di dalam undangan meja perjamuan Tuhan pagi hari ini. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini, karena kasih dan anugerah-Mu yang telah memberkati kami ya Tuhan. Dari tidur malam kami dibangunkan dalam keadaan sehat, kami diberikan hari yang baru, hari yang penuh dengan berkat pada hari ini. Ya Bapa yang Maha Kudus, pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mempersiapkan diri di tempat kami masing-masing ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau boleh mengurapi kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Dengan suatu kerinduan pada hari ini kami boleh menjumpai Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Iren Mona Lisa, Tete Lepta ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau boleh mengurapi hamba-Mu, dan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini Tuhan, kami boleh diberkati dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari ini juga kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Biarlah juga kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Pada hari ini kami diberkati melimpah kasih karunia. Bapa di surga, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berbagian dalam pelayanan hari ini, sebagai pelayan liturgi Ibu Penatua Susi Wiling, dan persembahan dan warta Ibu Penatua Grace Purukan, dan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pembacaan firman, baik mengedit, baik kantoria, pemain musik, dan kami percaya semua yang kami lakukan biarlah Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, sehingga boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang sudah boleh kami terima daripada-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, berterima kasih atas semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang kiranya juga Engkau menguduskan setiap peralatan yang kami gunakan untuk beribadah pada hari ini ya Bapa. Dan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengedit video ini pada hari ini, juga kami mengucap syukur atas segala waktu dan berkat yang Kau berikan bagi mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan di pagi hari ini. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan berkat yang kelimpahan ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya.
Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji syukur patut kita naikkan ke hadapan Bapa di sorga. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu ini, walaupun masih lewat rekaman. Semuanya itu adalah karena pimpinan Tuhan. Pujian dan penyembahan tetap berkumandang dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Teristimewa dalam ibadah hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus akhir tahun yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Gembala Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Biarlah semua hati, pikiran dan jiwa kita sudah siap untuk beribadah dan mengikuti perjamuan kudus ini. Memasuki minggu Advent kedua ini, kita mengingat seruan Yohanes Pembaptis yang memenuhi nubuat Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Terdapat dalam Lukas 3 ayat 4. Menyiapkan jalan bagi Tuhan itu berarti kita hidup dalam pertobatan dan taat padanya serta menerima perdamaian yang ditawarkan Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan sebagai pribadi yang telah menerima anugerah perdamaian dari Allah, kita pun memiliki tanggung jawab untuk hidup dalam damai dengan sesama dan dengan saling tolong-menolong seperti teladan yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Hari ini kita menyalakan lilin Advent kedua yang melambangkan perdamaian. Marilah kita berdiri dan menyambut kedatangan minggu Advent yang kedua dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 153 bait 1 dan 2. Gapuramu lapangkanlah.
Ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita telah mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kidung Keesaan 153 bait 3 dan 5, Gapuramu lapangkanlah. Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu, ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti, dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang bakal nama-Mu menebus. Terpujilah terus. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Keesaan 218 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami ya Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami mengerti dengan baik, kami mendengarkan dengan baik, dan terlebih daripada itu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Inilah kami ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan yang 10, diambil dari perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat,
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GKO Bintaro Jaya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu Advent yang kedua ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema persahabatan saling tolong-menolong. Saudara, salah satu metafora gereja yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya baik kepada jemaat di Efesus maupun kepada jemaat Korintus, Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Kalau kita baca Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23, di sana dikatakan Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Dan kalau disebut sebagai tubuh Kristus itu berarti bahwa ada relasi yang tidak terpisahkan antara Kristus dan jemaatnya. Tubuh tidak bisa berjalan tanpa kepala. Artinya tubuh dan kepala itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Ataupun ketika kita katakan gereja adalah tubuh Kristus, maka kita menyadari dengan sungguh bahwa setiap anggota tubuh itu punya fungsi masing-masing. Diberikan karunia masing-masing. Untuk apa? Supaya saling membantu, saling tolong-menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain, dengan tujuan agar tubuh itu tetap sehat. Ya. Bahkan kalau dikatakan gereja sebagai tubuh Kristus, maka tubuh itu akan sakit kalau ada anggota tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Ya. Itu biasanya terjadi kalau dalam hidup bergereja itu orang yang acuh tak acuh, ataupun yang tidak mau mengambil tanggung jawab, ataupun orang yang menyepelekan hal-hal kecil, ya, atau aktif dalam mengkritik tetapi pasif dalam melakukan sesuatu yang baik bagi pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita bisa memahami bahwa kalau disebut gereja adalah tubuh Kristus, maka pola saling tolong-menolong, saling membantu itu bukan sebuah pesan atau anjuran. Tapi itu adalah hal yang wajib kita miliki, wajib kita lakukan dalam kehidupan kita bersama sebagai tubuh Kristus. Kita lihat aja pola kerja tubuh kita, saudara. Ya, untuk tubuh ini bisa sehat kita harus makan. Dan untuk bisa makan itu harus ada perintah dari otak. Ya, otak perintahkan tangan untuk ambil makanan, tangan beri makanan itu kepada mulut, mulut menerima. Kemudian bagian tubuh kita yang lain akan mengelola makanan itu menjadi sesuatu yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Artinya yang saya mau katakan, hidup saling tolong menolong, membantu, menopang itu bukan sebuah anjuran, tetapi itu sebuah keharusan. Itu harus menjadi pola hidup kita sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini Sinode Gereja Tuhan GKO itu membuat tema tentang gereja menjadi rumah Tuhan yang mewujudkan pelayanan dan persahabatan. Jadi bagaimana gereja sebagai tubuh Kristus menjadi tempat di mana kita belajar, bahkan orang lain belajar bagaimana kehidupan saling melayani, ya. Pelayanan diakonia itu terjadi dan saling menopang, saling hidup bersama satu dengan yang lain, bersahabat,
memulihkan, saling tolong-menolong dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Dan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menuliskan hal ini, prinsip hidup bergereja. Dia katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, bertolong-tolonglah itu berarti saling membantu satu dengan yang lain. Untuk apa? Saling menanggung beban, ya. Dan beban itu bicara tentang persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam tubuh itu sendiri. Artinya Paulus ingin mengatakan bahwa jika ada masalah dalam tubuh, maka kamu harus saling membantu untuk menyelesaikan masalah itu, ya. Ketika hal itu menjadi pola hidup bergereja yang adalah tubuh Kristus, dikatakan bagian selanjutnya, maka sesungguhnya kita sudah memenuhi hukum Kristus. Saudara, apa itu hukum Kristus? Hukum Kristus bicara tentang hukum kasih, ya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita, ya. Itu kita dengarkan tiap minggu di dalam pembacaan hukum kasih dalam liturgi ibadah kita, ya. Kalau kita hidup saling tolong-menolong, saling membantu, maka sesungguhnya dikatakan kita sudah memenuhi kedua hukum ini, ya. Hubungan kita secara relasi vertikal kita dengan Allah itu benar, dan juga relasi horizontal antara kita dengan sesama itu juga dikatakan benar. Saudara, tentunya apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Galatia itu dilatar belakangi oleh persoalan yang sedang ada dalam jemaat Galatia pada saat itu, ya. Saat itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat Galatia adalah ada anggota jemaat yang melakukan pelanggaran, ya. Mereka hidup dalam dosa, mereka hidup dalam kedagingan, menampilkan teladan yang buruk, sementara ada banyak jemaat lain yang tidak peduli terhadap kehidupan saudara seimannya yang jatuh ke dalam dosa dan juga mengalami berbagai pencobaan. Akibatnya, bukan hanya orang yang sakit, yang jatuh itu yang sakit, tetapi seluruh tubuh itu menjadi sakit secara rohani. Artinya apa, saudara? Artinya mereka tidak sedang hidup dalam prinsip gereja yang adalah tubuh Kristus. Di samping itu, saudara, persoalan yang terjadi dalam jemaat Galatia, mereka kekurangan tenaga pelayan, ya, untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para rasul, sehingga ada jemaat yang tidak terlayani dengan baik. Nah, persoalan-persoalan ini yang membuat Paulus menuliskan kepada mereka agar mereka lihat hal ini sebagai sebuah beban bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua orang yang mereka sebut sebagai para pelayan atau pembina rohani. Paulus katakan, kamu yang rohani harus memimpin orang yang kedapatan melakukan pelanggaran ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Artinya Paulus mengajarkan mereka, orang yang telah menerima kasih karunia Allah, untuk peduli terhadap anggota tubuh yang lain yang sedang sakit secara rohani, agar tubuh Kristus itu sendiri menjadi sehat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerohanian seseorang itu tidak terlihat ketika dia duduk atau melakukan aktivitas di dalam gereja. Tapi kerohanian seseorang itu terlihat ketika dia punya gaya hidup peduli terhadap apa yang dialami oleh sesamanya, ya. Ini yang disebut, yang tadi dikatakan, kamu sudah memenuhi hukum Kristus. Saudara hidup untuk diri sendiri, masa bodoh dengan kehidupan orang lain, itu sama dengan kita hidup jauh dari hukum Kristus. Dan itu bukan prinsip hidup kita bergereja. Nah, kalau kita lihat persoalan yang dialami oleh jemaat Galatia, saudara, lalu kita renungkan apa yang kita alami dalam kehidupan kita bergereja di zaman sekarang ini, maka hal yang sama juga kita lihat, ya. Dalam kehidupan kita bergereja, kita juga berjumpa dengan orang-orang yang masih hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, hidup di dalam teladan yang buruk, terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Dan seringkali yang terjadi adalah orang bertanya, apa yang sudah dilakukan oleh gereja terhadap orang-orang yang seperti ini, gitu ya. Tanpa kita sendiri menyadari apa yang sudah kita lakukan kepada mereka. Langkah apa yang kita lakukan, ya. Apakah kita sudah mendoakan mereka sebagai bagian dari kehidupan kita, tubuh Kristus itu sendiri. Yang seringkali terjadi, saudara, yang seringkali
kita jumpai dalam kehidupan kita bergereja, kita hanya menjadi penyampai pesan. Oh ya udah, nanti saya kasih tahu ya ke majelis ya, saya kasih tahu ke ibu pendeta ya, supaya masalah itu bisa terselesaikan. Bisa saudara-saudara, bisa para pelayan menyelesaikan, tetapi seperti persoalan jemaat Galatia, kalau itu hanya dikerjakan oleh 1-2 orang, bisa tetapi tidak akan pernah maksimal. Ya. Ada hal-hal, ada orang-orang lain yang tidak dapat terlayani dengan baik. Dan itu kita alami sebagai para pelayan Tuhan. Satu masalah belum selesai, harus menyelesaikan masalah yang lain, dan terkadang itu tidak maksimal kita kerjakan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan di dalam kita menjalankan prinsip tubuh Kristus adalah ketika kita tidak melakukan fungsi kita dengan benar. Ya. Banyak orang jadi penonton, tidak mau jadi pemain, kira-kira demikian kalau pakai istilah bebasnya seperti itu. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk punya pemahaman yang benar bahwa setiap kita telah menerima kasih karunia Allah, punya tanggung jawab yang sama untuk menolong orang lain keluar dari persoalan-persoalan kehidupan mereka. Masalah anggota tubuh adalah masalah tubuh itu sendiri, masalah kita bersama. Maka hari ini Minggu Advent kedua kita diajarkan untuk saling membantu, saling tolong-menolong. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa bantu orang itu, gitu ya. Modal kita cuma satu, saudara, hidup benar di dalam firman Allah. Ya. Karena orang melihat bukan apa yang kita katakan, tapi orang bukan hanya mendengar apa yang kita katakan, tapi dia melihat apa yang kita lakukan. Sehingga hiduplah benar sesuai dengan firman Allah. Praktek konkretnya yang bisa saya sampaikan hari ini adalah yang pertama, saudara mendoakan orang itu. Ketika saudara tahu bahwa ada bagian dari anggota tubuh yang tidak berfungsi karena mengalami dalam tanda kutip kesakitan, maka tugas kita adalah menyembuhkan. Ya. Hal yang harus kita lakukan pertama adalah mendoakan. Ya. Minta kuasa roh Tuhan untuk memampukan kita melakukan tugas pelayanan ini tanpa embel-embel status ataupun jabatan-jabatan rohani kita. Dan ketika kita sudah doakan, percayalah saudara, Tuhan akan menuntun langkah kita untuk kita mengambil langkah iman, ya, menolong orang itu keluar dari setiap persoalannya. Ada yang berkata begini, tapi kita sudah kasih tahu dia tidak mau dengar. Ya, itu urusan, ya, bagian itu adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang itu. Yang penting kita telah melakukan bagian kita, saling tolong menolong agar tubuh Kristus ini menjadi sehat. Nah, saudara, ketika kita melayani orang lain, maka sesungguhnya jiwa kita pun sedang disentuh dan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam ayat 8 tadi dikatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, kita adalah tubuh Kristus, persoalan anggota tubuh adalah persoalan tubuh itu sendiri. Maka persoalan itu akan bisa selesai ketika semua anggota berfungsi dengan benar, maka tubuh itu akan sehat. Doa saya bagi kita semua jemaat Tuhan GKO Bintaro Jaya, untuk kita hidup saling tolong-menolong, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam pertumbuhan bersama iman percaya kita kepada Kristus. Sehingga saudara, kalau kita saling menegur satu dengan yang lain, gak usah tersinggung, jangan anak sekarang pakai istilah itu gak usah baper. Tapi kalau orang menegur kita berarti ada kesempatan yang sedang dikerjakan untuk kita sembuh dari segala kesakitan rohani kita. Dan ketika kita hidup benar, berfungsi benar, bukankah itu memberi kontribusi yang baik bagi kesehatan tubuh Kristus itu sendiri? Maka mari saudara, firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Untuk itu sebelum kita duduk dalam meja perjamuan pagi hari ini, saya mengajak kita setiap pribadi merefleksikan hidup kita di hadapan Tuhan. Sudahkah saya sebagai anggota tubuh Kristus berfungsi dengan benar sehingga gereja Tuhan ini boleh menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami tugas tanggung jawab kami sebagai anggota tubuh Kristus. Kami saling menolong satu dengan yang lain, menopang sehingga kami boleh sehat di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain
secara khusus menjangkau mereka yang masih jauh dari hidup mengalami kasih karunia Allah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan pakai gereja Tuhan GKU Bintaro Jaya untuk menjadi alat Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang lain, dengan terlebih dahulu kami boleh hidup benar, gaya hidup, prinsip hidup bergereja itu menjadi bagian dari gaya hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, sebelum kami duduk dalam meja perjamuan Tuhan, kuduskan, sucikan, layakan kami ya Bapa. Ketika kami menyadari ada hal-hal yang kami kerjakan selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapa ampuni kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, demikian firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarkanlah saudara arti perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama, kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh, dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai
yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Allah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan, maka kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan jiwa yang hancur sambil memohon pengampunan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Di salib-Mu ku sujud, miskin pun pada lemah.
Janji Tuhan ku pegang, ku dibuat saudaranya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya atau telah menerima peneguhan sidi. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang saya pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Demikian juga anggur yang tertuang ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari saudara tetap ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah terpecah di atas kayu salib untuk keampunan dosa kita sekali dan untuk selama-lamanya. Makanlah saudara dengan penuh ucapan syukur. Demikianlah saudara tetap ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah di atas kayu salib untuk keampunan dosa kita sekali dan untuk selamanya. Minumlah saudara dengan penuh ucapan syukur. Saudara terimalah berkat perjamuan pagi hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara jemaat, setelah kita mengikuti perjamuan kudus, baiklah kita menaikkan pujian kepada Allah Bapa dengan bersama-sama kita berdiri dan kita mengucapkan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berjumpa bersama secara online dalam ibadah minggu, secara khusus perayaan Minggu Advent yang kedua. Dan di dalam ibadah minggu ini pun kami telah mengambil bagian dalam undangan meja perjamuan Tuhan, dalam perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus akhir tahun ini. Mari Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Secara khusus kami berdoa bagi 16 anak Tuhan, para sidi baru, yang minggu lalu Tuhan mereka telah menerima peneguhan sidi, menyatakan pengakuan iman percaya mereka secara dewasa di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaat Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, ketika hari ini mereka mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Biarlah mereka boleh menghayati arti pengorbanan Tuhan, sehingga apa yang mereka nyatakan di dalam pengakuan iman mereka, itu menyertai mereka, setia mengiring Kristus sampai akhir kehidupan mereka. Bahkan juga semua jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian, biarlah hari ini menjadi refleksi akhir tahun kami di tahun 2020 ini, bahwa Tuhan tetap setia, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menolong kami dan menopang kehidupan kami sampai di penghujung tahun ini. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami. Kami berdoa secara khusus dan bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang di minggu ini mereka boleh diberikan pertambahan setahun usia. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Penatua Zakaria Sembiri, Saudari Gloria Brenda Matoke, Bapak Meringat Simanulang, Bapak Sahala Simbolon, Bapak Pendeta Heri Laelu, Saudari Sonita Pinka Natasha Simamora. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang bersukacita karena pertambahan setahun usia di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka boleh menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini terus berjuang dengan kelemahan tubuh jasmani mereka. Kami berdoa bagi Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhat, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eri Yuwana, Ibu Tiurlan Tambunan, Ibu Pendeta Caroline Lopulalan, dan Bapak Tunggul Tampu Bolon. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam proses pemulihan kesehatan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Borumarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Om Alisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Ibu Linda Simatau, Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon, dan Ibu Marcelina Blegur. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berada dalam proses pemulihan kesehatan, biarlah mereka tetap mengarahkan mata iman mereka kepada Allah di dalam Yesus yang adalah tabib yang agung, yang sudah menyembuhkan mereka. Iman percaya mereka memampukan mereka untuk menerima setiap pergumulan sakit penyakit ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami, jemaat Tuhan, yaitu keluarga almarhum Bapak Juli Karsidi. Berdoa untuk Ibu Irwanti dan ketiga anak terkasih, Lilin, Putih, dan juga Yana. Tuhan, mereka saat ini mengalami duka cita karena Tuhan memanggil pulang suami terkasih, ayah terkasih mereka yang kami kasihi, Bapak almarhum Bapak Juli Karsidi. Biarlah Tuhan penghiburan yang sejati itu terjadi bagi kehidupan keluarga, ibu dan anak-anak yang ditinggalkan. Bahkan seluruh keluarga besar dari almarhum biarlah mendapat kekuatan melalui firman Tuhan. Dan mereka memandang kematian dengan cara pandang Tuhan. Bahwa apa yang terjadi bagi kehidupan orang yang sama-sama kami kasihi, almarhum Bapak Juli Karsidi, itu semua adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Kami terima ini semua Bapak dengan penuh ucapan syukur dan percaya
bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi rencana pentabisan 8 orang penatua sebagai majelis GKO Bintaro Jaya yang akan ditempatkan di Karangjong Blora, dan juga peresmian pos pelayanan Karangjong Blora yang akan berlangsung pada hari ini pukul 11 nanti. Mari Tuhan Engkau berkati agar ibadah peresmian bahkan pentabisan secara online ini boleh berjalan atas kuasa dan kehendak Tuhan. Berkati ke-8 anak-anak Tuhan yang telah menyatakan kesiapan mereka melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah apa yang boleh mereka nyatakan di dalam pengakuan mereka melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan penuh sukacita. Dan kami percaya berkat Tuhan tercurah bagi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk Bapak Pendeta Rubianto sebagai pribadi yang Tuhan percayakan, hamba Tuhan yang melayani di pos pelayanan GKO Bintaro di Karangjong Blora. Kekuatan Tuhan berikan, hikmat Tuhan bagi beliau sehingga semua proses untuk beliau boleh bersama-sama dalam jajaran pendeta, para hamba Tuhan GKO, semua proses ini boleh berjalan atas kuasa dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh acara ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi semua jemaat Tuhan dalam pergumulan kami di masa pandemi ini. Kami tetap percaya Engkau Allah yang terus ada menopang kehidupan kami. Kami yang bergumul dengan perekonomian kami, Tuhan pulihkan keadaan kami. Engkau memberikan kami cara pandang yang baik untuk kami mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Sehingga apa yang boleh kami alami semuanya kami kembalikan itu bagi puji dan hormat nama Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan situasi bangsa ini yang beberapa waktu ini Tuhan digoncangkan dengan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sigi. Kami percaya bahwa Tuhan semua penyelesaian sampai hari ini ada dalam kendali kuasa Tuhan. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Apapun yang boleh mereka lakukan, biarlah itu semua hanya untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Baik kami boleh keluar dari masa pandemi ini maupun dari kehidupan intoleransi yang saat ini sedang terjadi, kami batalkan segala intervensi kegelapan dalam bentuk apapun yang masuk dalam pikiran-pikiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kami percaya kasih kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Biarlah mereka pun boleh menerima apa yang terjadi dengan tetap memandang kepada Tuhan. Agar mereka boleh hidup terus di dalam kasih Tuhan dan melihat segala sesuatu dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami mohon ampun Bapa kalau dalam hari hidup ini ada banyak hal kami buat tidak berkenan. Di dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun ini kami menyadari bahwa sebagai tubuh Kristus kami harus hidup saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Menopang agar ada kesejahteraan bahkan kesehatan bagi tubuh Kristus di jemaat Tuhan GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup dan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada persembahan syukur. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya
dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 470 bait 1 sampai dengan 3, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan bawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat minggu ini. Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah dan pelayanan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kita dalam masuki minggu yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan sepekan. Kegiatan kategorial dan non-kategorial masih secara online dengan teknologi komunikasi Zoom dan rekaman firman Tuhan. Senin 7 Desember, doa setiap Senin, pukul 19.30, pelayan firman Ibu Pendeta Iren M.T.T. Lepta. Selasa 8 Desember, persiapan majelis, pukul 19.30, pelayan firman Bapak Penatua Rudi Anton Nainggolan. Sabtu 12 Desember, kebaktian Natal Sekolah Minggu, pukul 17.00. Minggu 13 Desember, kebaktian Sekolah Minggu, pukul 8 pagi. Kebaktian Pemuda, pukul 4 sore, pelayan firman Penatua Robert Hutagalung dan pelayan liturgi Saudara Yosua. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Penatua Jakaria Sembiring, Saudari Gloria Brenda Matoke, Bapak Meringat Simanulang, Bapak Sahala Simbolon, Bapak Pendeta Hermanus Lailu, Saudari Sonita Pinka Natasha Simamora. Hadiah firman Tuhan diambil dari Hosea 6 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Pengumuman. Persembahan dalam setiap ibadah keluarga di rumah dapat menggunakan QR Code atau melalui transfer melalui rekening Bank CIMB Niaga GKO Bintaro Jaya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita melaksanakan himbauan pemerintah yaitu 3M,
yang wajib dituruti. 1. Memakai masker yang efektivitasnya tinggi, mencuci tangan dengan sabun atau produk disinfektan lainnya. 3. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. 5R yang harus dihindari. Rapat tidak melebihi 40% kapasitas ruangan. Ruang tertutup, ramai-ramai, rumpi, dan ribut. Akan dilayankan ibadah pentabisan penambahan 8 orang Penatua GKO Bintaro Jaya di pos pelayanan Karangjong Blora serta peresmian pos pelayanan Karangjong Blora. Adapun nama penatua-penatua yang akan ditabiskan yaitu Bapak Rubianto STH, Ibu Ngatmi, Bapak Eri Sumarwati SPD, Bapak Siswati, Bapak Jarmanto, Bapak Asep Susanto, Bapak Sagiman, dan Bapak Suwardi. Yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Desember setelah ibadah perjamuan kudus. Waktu pukul 11 melalui Zoom meeting. Pelayanan firman Ibu Pendeta Iren M. Tetelepta. Mohon dukungan, doa, dan kehadiran jemaat dalam ibadah tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal Sekolah Minggu Online akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember pukul 5 sore. Gembala Sidang Ibu Pendeta Iren M. Tetelepta akan menjalani cuti tahunan dari tanggal 10 Desember sampai tanggal 23 Desember 2020. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga, Bapak terkasih pada hari Rabu 2 Desember di Rumah Sakit Iksan Medical Center, almarhum Bapak Juli Karsidi dalam usia 64 tahun. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus memberi penghiburan dan kekuatan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Statistik sepekan. Kebaktian PW tanggal 27 November 14 orang. Kebaktian wilayah Gambungan tanggal 28 November 29 orang. Live streaming ibadah minggu dan peneguhan CD tanggal 29 November 512 orang. Kebaktian pemuda 29 November 10 orang. Kebaktian DSS 30 November 12 orang. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Teruslah saudara bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidupmu. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera-Nya di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pagi ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.